Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca diantaranya yaitu ada tanda titik, yang dimana yang pertama tanda titik dipakai pada akhir kalimat, yang kedua tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedelapan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma diantaranya yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Yang kelima yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Kemudian yang keenam, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang kedelapan yaitu ada tanda koma dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kesembilan yaitu tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11 yaitu tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Yang ke-13 yaitu tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca. Yang ke-14, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Kemudian yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk. Oke, selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua yang pertama yaitu tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang ketiga, tanda titik sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Yang keenam, tanda titik dua tidak dipakai kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.
Selanjutnya yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Selanjutnya yaitu ada tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang kedua, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Yang ketiga, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, atau ke dengan angka, angka dengan AN, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Yang kelima, yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Kemudian selanjutnya ada tanda elipsis, yaitu yang pertama tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Selanjutnya yaitu ada tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu tanda seru. Yang pertama, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya yaitu ada tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya yaitu ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Yang keempat, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Selanjutnya ada tanda petik tunggal, yaitu yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Yang terakhir yaitu ada tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Yang ketiga, tanda garing miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.